Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, orang ini sebenarnya Chu Feng. Seru kerumunan. Baru beberapa saat kemudianlah, kerumunan itu berhasil bereaksi. Namun demikian, mereka masih tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka skeptis dan ragu-ragu, bahwa sebenarnya Chu Feng lebih kuat daripada yang dia kabarkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Chu Feng hanya peringkat 4,5 martial kaisar? Bukankah mereka mengatakan, bahwa Chu Feng hanya berhasil mengalahkan si Men Feixue? Dalam hal itu, apa yang terjadi dengan kekuatan peringkat 7,5 martial kaisar yang menindas ini? Namun demikian, tidak ada lagi yang penting. Sementara rumor yang beredar mungkin salah, tapi aura kaisar setengah bela diri peringkat 7 yang dipancarkan Chu Feng benar-benar nyata. Chu Feng bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan. Dia sebenarnya peringkat 7 Half Martial Emperor, dan ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh orang banyak. Namun meski begitu, mereka masih harus menerimanya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng berdiri di langit begitu saja. Tidak hanya itu saja, dia telah mengalahkan Zhan Qiankun yang ingin membunuh mereka hanya dengan kekuatan penindasannya saja, dan itu telah menyelamatkan nyawa mereka. Chu Feng. Chu Feng sebenarnya adalah Chu Feng. Seru lobak kecil. Pada saat ini, Little Raditz sangat terkejut sehingga ekspresinya menjadi terdistorsi, dan dia mulai gagap ketika dia berbicara. Chu Feng, dia sebenarnya bukan seseorang dengan nama yang sama, tetapi sebenarnya Chu Feng yang asli. Big Raditz juga sangat terkejut. Sedangkan untuk Chili Pepper, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun tangannya dengan erat melingkari dadanya, dan mulutnya sedikit terbuka. Dia terengah-engah, dan seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Tepatnya, dia sangat terkejut bahwa dia mengalami serangan jantung. Chu Feng, jadi kamu adalah Chu Feng, seru Shan Qiankun. Adapun orang dengan ekspresi paling luar biasa, itu tidak lain adalah Zhan Qiankun. Berbeda dari Jin Wei dan yang lainnya, dia sepertinya pernah melihat poster buronan Chu Feng sebelumnya. Dengan demikian, dia tahu penampilan Chu Feng. Setelah Chu Feng melepas topi bambu kerucutnya, dia segera mengenalinya. Namun demikian, bahwa Chu Feng memandang rendah dia, dan mengapa dia sekuat ini? Dia begitu kuat sehingga Zhan Qiankun bisa lakukan adalah memohon pengampunan. Dakduk, dakduk, dakduk. Pada saat ini berdiri di udara, Chu Feng pun mulai berjalan ke arah Zhan Qiankun perlahan. Sementara langkah kaki Chu Feng tidak mengeluarkan suara apapun, tapi mereka seperti guntur yang tiba-tiba menyambar di hati Zhan Qiankun. Mendengar petir itu, Zhan Qiankun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya, Chu Feng tiba di depan Zhan Qiankun. Dia meraih cambuk api hitam yang Zhan Qiankun sebelumnya pegang di tangannya, tetapi telah kehilangan pegangannya. Menjerit. Tepat setelah Black Flame Whip memasuki tangan Chu Feng, ekspresi Zhan Qiankun segera berubah. Kemudian mulutnya terbuka lebar, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat yang sama, langit dan bumi menjadi gelap, dan angin kencang mulai melonjak naik. Semua kekuatan perpaduan di wilayah ini mulai melonjak. Kemudian, kekuatan bela diri itu semua berkumpul ke dalam Black Flame Whip, dan mulai bergabung dengan Chu Feng. Oh surga, Chu Feng yang sebenarnya sekuat ini, seru kerumunan. Melihat adegan ini, kerumunan membuka mulut mereka lebar-lebar karena kaget. Alasan untuk itu adalah, karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa, Chu Feng telah memutuskan hubungan yang dimiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dengan Zhan Qiankun, dan membuat persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dulunya milik Zhan Qiankun, kini memasuki penyerahan mutlak kepadanya. Cambuk itu tidak hanya mengakui Chu Feng sebagai tuannya, tapi itu bahkan telah masuk penyerahan mutlak. Pada saat ini, ketika orang banyak memikirkan rumor sebelumnya, maka mereka mulai mempercayainya. Yaitu Chu Feng benar-benar menundukkan pedang dewa jahat yang legendaris itu. Alasan untuk itu adalah,
karena Chu Feng memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tampaknya, sedikit kekuatan ini terlalu kurang untukku sekarang, desah Chu Feng. Saat itu, ia telah mampu meningkatkan kultivasinya dengan 1 tingkat penuh, itu hanya dengan membuat persenjataan kerajaan memasuki ketundukan mutlak. Namun sekarang, bahkan setelah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap memasuki penyerahan mutlak kepadanya, kultivasinya tidak terpengaruh sedikit pun. Itu bukan karena persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini, yang telah memasuki penyerahan mutlak kepadanya tidak memberikan kekuatan kepada Chu Feng. Tapi itu sebaliknya, kekuatan yang dibutuhkan Chu Feng saat ini terlalu banyak. Meskipun apa yang telah diberikan oleh persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini tidak signifikan, tapi itu tidak cukup dekat. Dan, wush! Kemudian Chu Feng menayunkan cambuk api hitam di tangannya, dan mengarahkannya ke depan. Cambuk itu bertindak seperti tombak, dan menjadi sangat lurus karena ditujukan pada Zhan Qiankun yang masih terkubur jauh di bawah tanah. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut dan memohon pengampunan, aku akan mengampuni kamu, ucap Chu Feng. Mendengar itu, mata Zhan Qiankun terbuka lebar. Dengan tidak percaya, dia pun bertanya, "Apakah kamu serius?" "Aku serius," kata Chu Feng. Gabruk. Mendengar kata-kata itu, Zhan Qiankun segera melompat keluar dari kawah di tanah, dan kemudian tanpa ragu, berlutut ke tanah saat dia mendarat. Tidak hanya dia berlutut kepada Chu Feng, tapi dia juga bersujud, mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan dari Chu Feng tanpa henti. Sementara Zhan Qiankun memohon pada Chu Feng, tapi Zhan Qiankun benar-benar tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hatinya seperti ini. Bagi seorang bangsawan untuk membalas dendam, 10 tahun tidak terlalu lama. Sementara wajah seseorang itu penting, ketika itu ditempatkan terhadap kehidupan seseorang, maka itu tidak berarti apa-apa. Hari ini, aku, Zhan Qiankun, berlutut padamu, Chu Feng. Di masa depan, aku pasti akan mengembalikan penghinaan ini 10 kali lipat. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi semua kerabat kamu, teman-teman kamu, dan siapapun yang berhubungan dengan kamu juga akan mati, pikir Zhan Qiankun. Memikirkan hal-hal ini, Zhan Qiankun mengalihkan pandangannya yang menyembunyikan niat membunuh ke arah Chu Feng, Yan Xie, Chili Pepper, Lobak Besar, dan bahkan Lobak Kecil. Meskipun Chili Pepper, Big Radish, dan Little Radish tampaknya tidak terlalu dekat dengan Chu Feng, tapi Zhan Qiankun adalah individu yang sangat jeli. Dengan demikian, dia yakin bahwa mereka memiliki hubungan dengan Chu Feng. Dia sudah menempatkan Chili Pepper, Big Radish, dan Little Radish dalam daftar orang-orang yang harus dia bunuh. Crot, menjerit. Namun tepat pada saat ini, Zhan Qiankun tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tak tertandingi dalam dantiannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya, dan dia menemukan bahwa Chu Feng telah menggunakan cambuk api hitam itu untuk menembus dantiannya. Meskipun hanya sedikit dari dantiannya yang tertembus, tapi darah masih mengalir dari daerah dantiannya. Lebih jauh lagi, kultivasi yang dengan susah payah diperolehnya selama bertahun-tahun, itu juga dengan cepat mengalir keluar darinya. Chu Feng, kamu tidak setia pada janjimu. Zhan Qiankun pun sangat terkejut, dan dia menunjuk Chu Feng dan berteriak dengan marah. Zhan Qiankun, sepertinya meskipun kamu adalah seseorang yang telah melakukan segala macam tindakan jahat, tapi kamu masih sangat bodoh. Kamu bahkan tidak berharap bahwa, bahkan jika kamu berlutut dan memohon pengampunan, aku tetap tidak akan membiarkan kamu hidup. Chu Feng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Tatapan yang dia gunakan ketika memandang Zhan Qiankun, itu dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Bagi Chu Feng, Zhan Qiankun tidak lebih dari seorang badut. Meskipun Zhan Qiankun sangat marah, tapi dia tidak berdaya untuk berbicara kembali kepada Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena sementara apa yang dikatakan Chu Feng agak tidak tahu malu, tapi itu adalah kata-kata yang persis sama yang dia gunakan untuk menghina Yan Xie sebelumnya. Hanya saja, dihina oleh kata-kata itu kembali, Zhan Qiankun merasa sangat tidak sehat. Dia dihancurkan oleh rasa penghinaan yang luar biasa.
Dalam pertempuran ini, dia tidak hanya kalah dari Chu Feng dalam hal kultivasi bela diri, tapi dia juga kalah baginya dalam hal kecerdasan. Chu Feng, jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Jika dirinya yang terhormat ingin menunjukkan dirinya, bahkan para tetua agung dari 3 istana harus takut padanya, kata Zhan Qiankun dengan ekspresi marah. Wah, begitukah? Tanya Chu Feng. Kamu tidak harus percaya padaku. Namun kamu akan tahu di masa depan, bahwa apa yang kamu lakukan di sini hari ini akan menyebabkan kehancuran pada dirimu sendiri, kata Zhan Qiankun sambil menggertakkan giginya karena marah. Kamu mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah kamu akan membiarkan aku pergi jika aku menyelamatkan hidupmu. Namun demikian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan sebodoh kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa aku sangat bodoh sehingga aku akan percaya, bahwa kamu akan membiarkan aku pergi jika aku menyelamatkan hidup kamu hari ini? Tanya Chu Feng dengan matanya menyipit menjadi senyum. Chu Feng, aku, Zhan Qiankun, bersumpah atas nama surga. Selama kamu mengampuni aku akan melupakan semua yang terjadi di sini hari ini. Tidak hanya itu saja, aku juga akan berteman dengan kamu. Zhan Qiankun mengangkat tangannya dan bersumpah. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa aku akan mempercayai karakter keji yang tidak bisa dipercaya seperti dirimu? Senyum Chu Feng tumbuh lebih dalam saat dia menjawab. Tiba-tiba saja, cambuk api hitam di tangannya mendorong ke depan. Cerot, cambuk itu menembus langsung ke dantian Zhan Qiankun. Chu Feng, tuanku pasti tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Kamu akan bertemu dengan kematian yang kejam. Bukan hanya kamu saja, semua orang di samping kamu juga akan terbunuh. Teriak Zhan Qiankun. Melihat dantiannya tertembus, Zhan Qiankun tahu bahwa ia akan segera mati. Dengan demikian, dia tidak lagi repot-repot berpura-pura, dan dia pun mengungkapkan penampilan aslinya untuk mulai mengutuk Chu Feng. Aku tahu tuanmu sangat kuat. Kepala Five Great Evil Doers tentu saja bukan orang biasa. Lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuat tuanmu sekarang, itu tidak berarti bahwa dia akan tetap kuat di masa depan. Suatu hari nanti, tuanmu yang telah menyebabkan banyak orang takut padanya malah akan takut padaku, Chu Feng. Tapi sayangnya untukmu, kamu tidak akan bisa melihat hari itu, cibir Chu Feng. Chu Feng, jangan lakukan itu, kita masih bisa membicarakan ini, ucap Zhan Qiankun. Meskipun Zhan Qiankun tahu bahwa Chu Feng akan membunuhnya, dia masih tidak ingin mati. Dan, boom! Namun sebelum Zhan Qiankun bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya meledak. Selain kosmos sak di pinggangnya yang masuk ke tangan Chu Feng, maka tidak ada satu pun rambut Zhan Qiankun yang tersisa. Zhan Qiankun meledak berkeping-keping, dan dia benar-benar mati. Pada saat ini, keheningan memenuhi wilayah tersebut. Pada saat kerumunan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chu Feng telah membunuh Zhan Qiankun, tapi mereka semua menjadi terdiam. Meskipun Zhan Qiankun adalah seseorang yang pantas mati, tapi berapa banyak orang yang benar-benar berani membunuhnya? Tidak peduli berapa banyak orang lain yang ingin membunuh Zhan Qiankun, tapi mereka sangat ingin melakukannya. Namun demikian, Chu Feng benar-benar mencapai hal tersebut. Selanjutnya, dia telah membunuh Zhan Qiankun tanpa ragu sama sekali. Sebelumnya, sepertinya ada banyak orang yang ingin membunuhku. Dan sekarang aku, Chu Feng, ada di sini. Mereka yang ingin menyerangku, kalian tidak harus bersembunyi lagi. Ayo maju, dan serang aku, ucap Chu Feng. Chu Feng membuka lengannya dan mengarahkan pandangannya ke orang-orang yang ada di bawah. Dia terlihat menyuruh mereka datang dan menyerangnya. Pada saat ini, semua orang menundukkan kepala dalam diam. Bahkan orang-orang yang tidak berpikir untuk membunuh Chu Feng sekalipun, mereka tidak berani menatap wajah Chu Feng. Sementara tatapan Chu Feng memancarkan senyum lembut, tapi rasa dingin yang terkandung dalam senyum itu mampu menembus jiwa mereka. Mereka takut bahwa Chu Feng mungkin salah paham. Mereka takut kalau Chu Feng akan berpikir bahwa mereka memiliki niat untuk membunuhnya. Sederhananya, mereka takut kalau Chu Feng akan membunuh mereka juga.
Tiba-tiba tempat yang sudah sunyi ini menjadi sunyi senyap. Selain suara angin bertiup di rumput, maka hanya suara detak jantung yang bisa didengar. Jika kalian semua tidak berani melakukan apapun, maka jangan berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Kamu hanya akan merusak reputasi kamu sendiri dengan melakukan itu, ucap Chu Feng. Kata-katanya ini penuh dengan ejekan. Mendengar kata-kata itu, hati orang banyak dari Istana Hukum Surgawi mengencang, dan tubuh mereka gemetar. Itu dikarenakan kata-kata Chu Feng ditujukan pada mereka. Sebenarnya, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi benar-benar berencana untuk merawat Chu Feng. Namun sayangnya, itu hanya ketika mereka belum melihat Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng untuk diri mereka sendiri, mereka sudah menyerah pada pikiran itu sepenuhnya. Secara alami, ada banyak orang di Istana Hukum Surgawi yang mampu merawat Chu Feng. Namun paling tidak, mereka yang hadir tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Kamu, tetua dari Istana Hukum Surgawi, cepat katakan, apakah aku benar atau tidak? Tanya Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melihat ketetua itu dari Istana Hukum Surgawi. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Feng, tetua Istana Surgawi itu segera mulai mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu sangat benar, itu memang sangat benar, jawabnya. Merasa tak berdaya, yang lebih tua tetua Istana Hukum Surgawi hanya bisa tersenyum tidak nyaman. Tidak hanya dia harus tersenyum, dia juga harus menggenggam tinjunya dan membungkuk ke arah Chu Feng dengan sangat hormat. Dia diam-diam memohon maaf kepada Chu Feng. Alasan mengapa dia bertindak seperti ini adalah, itu karena dia takut. Dia takut pada Chu Feng. Adapun mengapa dia takut, itu karena Chu Feng dapat dengan mudah membunuhnya. Selain itu, dia tahu bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tapi dia juga memiliki keberanian untuk bertindak atasnya. Dihadapkan dengan Chu Feng seperti itu, dia tidak punya pilihan selain takut. Melihat adegan ini, kerumunan semua menghirup udara dingin. Dengan satu kalimat saja, bahwa Chu Feng telah memaksa tetua Istana Hukum Surgawi itu ke keadaan seperti itu. Situasi semacam ini dapat digambarkan dengan satu kata, yaitu tirani. Hehehe, melihat bahwa tetua Heavenly Law Palace bertindak sepele dan serendah ini, Chu Feng hanya tertawa jijik. Kemudian, tubuhnya bergeser dan dia tiba di depan Jin Wei, Yin Wei, dan juga Tong Wei. Chu Feng, tolong jangan salah paham. Kami benar-benar bodoh dan tidak berpengalaman. Kami belum pernah mendengar nama kamu yang terhormat. Jika kami tahu bahwa kamu sekuat ini, bahkan jika kami diberi 10 nyawa, kami tidak akan berani berbicara buruk tentang kamu. Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei yang semuanya terluka parah, mereka mulai mohon Chu Feng untuk pengampunan mereka secara berulang kali. Meskipun tidak apa-apa bagi kalian semua untuk menghina aku tidak akan mentolerir penghinaan terhadap teman-teman aku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia menembakkan 3 pukulan telapak tangan secara berturut-turut. Bang bang bang, 3 ledakan terdengar, dan Jin Wei, Yin Wei, beserta Tong Wei semuanya mati di tangan Chu Feng. Melihat adegan ini, kerumunan tersentak kagum sekali lagi. Bukan hanya Chu Feng yang sangat kuat, dia juga pembunuh yang sangat menentukan. Selain itu, dia juga sangat setia kepada teman-temannya. Seseorang seperti Chu Feng sangat jarang didapat. Sementara orang-orang dari Istana Hukum Surgawi telah menghinanya, tapi Chu Feng tidak membunuh mereka. Ini berarti bahwa, Chu Feng tidak keberatan jika orang lain menghinanya. Namun demikian, Chu Feng secara langsung membunuh Zhan Qiankun, Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei. Adapun alasan mengapa dia melakukannya, itu karena mereka menghina teman-temannya. Saudara Yan Xie, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi begitu cepat, sapa Chu Feng. Setelah merawat Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei, Chu Feng tiba di depan Yan Xie. Aku melakukan perjalanan jauh dan lama, itu untuk sampai di sini demi bisa melawanmu.
Namun sepertinya, bahwa aku datang tanpa hasil, jawab Yan Xie sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Setelah Yan Xie dikalahkan oleh Chu Feng, dia dan Chu Feng sepakat untuk bertarung satu sama lain di masa depan. Demi melawan Chu Feng lagi, Yan Xie telah menggunakan harta karun berharga dan sumber daya kultivasi Yan Clan yang berharga, dan menanggung bahaya kerasukan iblis untuk berlatih dengan susah payah selama setahun penuh. Selama periode waktu ini, kultivasinya telah meningkat sebanyak 4 level. Pada awalnya dia berpikir bahwa, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Chu Feng, tapi setidaknya dia akan bisa bertarung melawan Chu Feng. Namun tidak pernah dia berharap, bahwa Chu Feng sudah menjadi peringkat setengah marsial kaisar peringkat 7. Maka dengan begitu, sudah tidak perlu baginya untuk melawan pertempuran yang dijanjikannya dengan Chu Feng. Bukankah baik-baik saja untuk melihatku lagi? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia benar-benar sangat senang bertemu Yan Xie lagi di sini. Tentu saja, namun, jika aku bisa melihat kamu mengalahkan semua orang, dan mendapatkan gelar sebagai generasi terkuat dari generasi muda, maka itu akan lebih baik, balas Yan sambil Xie tersenyum langka. Tidak pernah aku mengharapkan bahwa, bahkan kamu akan belajar bercanda juga, kata Chu Feng. Aku tidak bercanda, justru sebaliknya, aku merasa bahwa hanya kamu di tanah suci bela diri saat ini yang sesuai dengan gelar itu, balas Yan Xie. Meskipun Yan Xie memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu, tapi tatapannya itu sangatlah serius. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada 3 teman aku yang baru ku kenal, ucap Chu Feng sambil membawa Yan Xie bersamanya kepada Chili Pepper, Big Radish, dan Little Radish. Ini adalah Yan Xie, penerus Kaisar Api. Aku kira tidak perlu bagi aku untuk memperkenalkannya lagi kan, kata Chu Feng kepada Chili Pepper dan yang lainnya. Kemudian, dia melihat ke arah Yan Xie dan menunjuk ke arah Big Radish dan Little Radish. Mereka adalah Big Radish dan Little Radish. Mereka adalah saudara kandung, ucap Chu Feng. Kemudian, Chu Feng menunjuk ke arah Chili Pepper. Adapun orang ini di sini, dia adalah Chili Pepper, tambah Chu Feng. Aku sudah mengalami kemampuan Miss Chili Pepper. Dia sangat berani, kata Yan Xie. Pada saat ini, wajah Chili Pepper menjadi merah. Dia hanya menunduk dan terdiam, dan dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa, bahkan Chili Pepper bisa menjadi semalu itu. Brother Yan Xie, agar kamu dapat membuat gadis ini merasa malu, kamu benar-benar luar biasa, goda Chu Feng. Chu Feng, dia tidak malu karena Yan Xie. Tapi sebaliknya, itu karena kamu, kata Big Radish sambil tertawa. Lobak besar, apakah kamu ingin mati, seru cabai rawit. Chili Pepper dengan kejam menendang Big Radish. Kemudian, dia berlari ke gedung pembentukan formasi yang telah dia dirikan. Meskipun Chili Pepper berlari ke gedung pembentukan formasi, tapi Chu Feng menemukan bahwa Chili Pepper telah menghilangkan formasi spiritual yang mampu mengisolasi penglihatan dan suara dari luar. Dengan demikian, dia bisa melihat bahwa dia diam-diam menatapnya sambil bersembunyi di gedung. Terlebih lagi, dia memiliki senyum yang sangat puas di wajahnya. Hahaha, kakak Chu Feng, aku tidak pernah berharap kalau kamu benar-benar menjadi Chu Feng. Aku benar-benar merasa sangat beruntung bisa mengenal kamu, kata lobak kecil dengan sangat bersemangat. Untuk berkenalan dengan aku, mungkin tidak selalu menjadi hal yang baik untuk kamu semua, kata Chu Feng dengan nada bercanda. Namun yang ada, dia benar-benar agak khawatir. Tentu saja, apa yang dia khawatirkan adalah 4 klan kekaisaran besar. 4 klan kekaisaran besar dengan panik mencoba untuk menghilangkan Chu Feng. Maka kemungkinannya, mereka akan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk menangkapnya. Selain itu, teman-teman Chu Feng juga akan menjadi target mereka. Inilah alasannya mengapa Gunung Qianwood harus memutuskan hubungan mereka dengannya. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Para murid Istana Underworld kita bukanlah orang-orang yang bisa disentuh siapa saja. Aku berani menjamin kepadamu di sini, bahwa Istana Underworld kita akan memastikan keselamatan mereka. Tepat pada saat ini,
Tetua Istana Underworld yang memimpin orang-orang dari Istana Underworld berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.